warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil hamyai wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulullah yajmain amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kami dapat mempresentasikan diri kami eh, tentang mata kuliah bimbingan konseling. Tidak lupa pula kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama, perkenalkan kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya Rizka Ali Amatullah, NIM 2200353, yang bertugas sebagai moderator. Bersama rekan-rekan saya ada Hikmawati dengan NIM 2202011 dan Muhammad Fauzil dengan NIM 2208741 yang diampu oleh dosen kita yaitu Miss Gusnidian Suri MPD. Di mana pada kali ini kami kelompok 13 akan mempresentasikan tentang keprofesionalan BK serta keterkaitan dan kerjasama antara pendidik serta peran dan tanggung jawab personil sekolah, kepala sekolah, wakil guru, mata pelajaran, guru BK ataupun konselor, koordinator BK, wali kelas yang terkait dengan pelayanan BK. Di mana bimbingan konseling ini mencerminkan kebutuhan untuk mengakomodasi perkembangan kompleks peserta didik. Profesional BK harus memiliki pemahaman mendalam tentang teori perkembangan, psikologi, serta keterampilan konseling yang memadai. Dalam lingkungan pendidikan, peran BK menjadi krusial dalam memberikan dukungan holistik kepada siswa, tidak hanya dalam hal akademik saja, tetapi juga dalam aspek sosial, emosional, dan juga karir. Selanjutnya, kita masuk dalam pembahasan. Yang pertama ada definisi keprofesionalan bimbingan konseling, di mana akan dipaparkan oleh rekan saya kepada Muhammad Fauzil. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan memaparkan materi pertama, yaitu tentang memahami istilah profesi dan profesionalisme. Istilah profesi menurut Supardi, tahun 2005, halaman 230 adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian dari para anggotanya. Artinya, ia tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang yang tidak terlatih dan tidak disiapkan secara khusus untuk melakukan pekerjaan itu. Kata profesi berasal dari kata sifat yang berarti pencarian dan sebagai benda, kata benda yang berarti orang yang mempunyai keahlian seperti guru, dokter, hakim, dan sebagainya. Dengan kata lain pekerjaan yang bersifat profesional adalah pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang khusus dipersiapkan untuk itu dan bukan pekerjaan yang dilakukan oleh mereka karena tidak dapat memperoleh pekerjaan lain. Menurut Usman 2016. Selanjutnya, profesionalisme guru bimbingan konseling. Guru bimbingan konseling sebagai pendidik profesional punya citra yang baik di masyarakat apabila dapat menunjukkan kepada masyarakat bahwa ia layak menjadi panutan atau teladan masyarakat sekelilingnya. Profesionalisme layanan konseling harus dilakukan pihak-pihak yang terlibat secara langsung dengan pengembangan bidang pekerjaan. Saat ini, pekerjaan konseling sudah dapat dikategorikan sebagai pekerjaan profesional jika mengacu pada kriteria sebuah pekerjaan profesional. Para ahli dalam bidang bimbingan dan konseling memberikan berbagai definisi tentang keprofesionalan dalam konteks ini. Berikut beberapa definisi dari para ahli. Yang pertama, menurut Gerald Murray, seorang ahli konseling terkenal menyatakan bahwa
profesional bimbingan dan konseling memiliki kualitas kepribadian yang mencakup kecerdasan emosional, keanggotaan, ketulusan, dan integritas. Yang kedua, menurut David G. Marias. Seorang psikologi mengemukakan bahwa seorang psikolog menyatakan bahwa keprofesionalan dalam bidang dan bimbingan dan konseling melibatkan kompetensi teknis, empati, dan etika. Yang ketiga, menurut Bramer dan Storstrom, yaitu melibatkan komitmen terhadap pertumbuhan pribadi, kemampuan untuk membina hubungan yang efektif dengan klien, dan penerapan pengetahuan dan keterampilan konseling secara kreatif. Keempat, menurut Munirah binti Muhammad Yusuf, seorang peneliti dalam bimbingan dan konseling di Malaysia, menyatakan bahwa keprofesionalan melibatkan pemahaman yang mendalam tentang etika dan standar profesi, serta kemampuan untuk menerapkan teori dan teknik konseling secara efektif. Dan menurut John Wayland, seorang ahli bimbingan dan konseling, menyoroti pentingnya komunikasi efektif, empati, dan kemampuan untuk membina hubungan konseling yang positif sebagai bagian dari keprofesionalan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya Muhammad Faizil yang telah memaparkan materi pertama, itu tentang definisi keprofesional bimbingan konseling, di mana rekan saya tadi telah menjelaskan ada dua subaspek. Yang pertama, ada memahami istilah profesi dan profesionalisme. Yang kedua, profesionalisme guru bimbingan konseling. Selanjutnya, materi yang kedua, yaitu tentang keterkaitan dan kerjasama keprofesionalan bimbingan konseling yang akan saya paparkan sendiri. Di mana dalam hubungan fungsional, kemitraan antara konselor dan juga guru ataupun pendidik lainnya dapat dicapai melalui kegiatan rekomendasi. Masalah perkembangan siswa yang dihadapi guru dalam proses pembelajaran akan ditangani oleh pengajar. Keprofesionalan bimbingan konseling melibatkan kualitas orang ataupun penasihat dalam membantu orang lain dalam menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesionalan dalam memberikan layanan bimbingan dan juga konseling. Terdapat keterkaitan dan kerjasama antara pendidik dalam bimbingan dan juga konseling, di mana peran kerjasama dan tanggung jawab personal sekolah seperti kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru pembimbing, dan guru mata pelajaran sangat penting dalam menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Misalnya, kepala sekolah bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan program pembelajaran dan konseling di sekolah. Sementara guru pembimbing merencanakan dan melaksanakan program bimbingan dan konseling serta menilai hasil pelaksanaannya. Hal ini menunjukkan bahwa kerjasama dan berkaitan antara pendidik sangat diperlukan dalam memastikan terlaksananya pelayanan bimbingan dan juga konseling yang berkualitas di sekolah. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu tentang peran dan tanggung jawab personil sekolah dalam keprofesionalan bimbingan konseling yang akan dipaparkan oleh rekan saya yaitu Hikmawati. Kepada Hikmawati saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu tentang peran dan tanggung jawab personil sekolah dalam keprofesionalan bimbingan konseling. Yang pertama yaitu peran dan tanggung jawab kepala sekolah. Keberhasilan program layanan bimbingan dan konseling di sekolah tidak hanya ditentukan oleh keahlian dan keterampilan para petugas bimbingan dan konseling, namun juga sangat ditentukan oleh komitmen dan keterampilan seluruh staf sekolah, terutama dari kepala sekolah sebagai administrator dan supervisor. Sebagai penanggung jawab kegiatan pendidikan secara menyeluruh di sekolah yang bersangkutan, tugas kepala atau peranan kepala sekolah adalah 1. Mengkoordinasikan segenap kegiatan yang diprogramkan di sekolah, sehingga kegiatan pengajaran, pelatihan, dan bimbingan konseling merupakan kesatuan yang terpadu
harmonis, dan dinamis. 2. Menyediakan sarana dan prasarana, tenaga atau sumber daya manusia dan berbagai kemudahan bagi terlaksananya layanan bimbingan konseling yang efektif dan efisien. Ketiga, melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program BK. Penilaian dan upaya tindak lanjut layanan bimbingan konseling. 4. Mengadakan hubungan dengan lembaga-lembaga di luar sekolah dalam rangka kerjasama pelaksanaan pelayanan bimbingan konseling. 5. Memberikan kemudahan bagi terlaksananya program BK di sekolah. Yang kedua yaitu peran guru mata pelajaran. Menurut Wina Senjaya tahun 2006 menyebutkan salah satu peran yang dijalankan oleh guru yaitu sebagai pembimbing, dan untuk menjadi pembimbing baik guru harus memiliki pemahaman tentang anak yang sedang dibimbingnya. Sementara itu berkenaan peran guru mata pelajaran dalam bimbingan dan konseling. Yang kedua yaitu menurut Sofyan S. Willis tahun 2004 mengemukakan tingkatan masalah siswa yang mungkin bisa dibimbing oleh guru, yaitu masalah yang termasuk kategori ringan, seperti membolos, malas, kesulitan belajar pada bidang tertentu, berkelahi dengan teman sekolah, bertengkar, minum-minum keras tahap awal, berpacaran, mencuri, kelas ringan. Yang ketiga yaitu menurut Prayitno tahun 2003 memerinci peran, tugas, dan tanggung jawab guru-guru mata pelajaran dalam bimbingan dan konseling adalah: 1. Membantu konselor mengidentifikasi siswa-siswa yang memerlukan layanan bimbingan dan konseling, serta pengumpulan data tentang siswa-siswa tersebut. 2. Membantu kemasyarakatan pelayanan bimbingan dan konseling kepada siswa. 3. Mengalih tangankan siswa yang memerlukan pelayanan bimbingan dan konseling kepada konselor. 4. Menerima siswa alih tangan dari konselor, yaitu siswa yang menuntut konselor memerlukan pelayanan khusus, seperti pelajaran atau latihan perbaikan dan program pengayaan. 5. Membantu mengembangkan suasana kelas, hubungan guru siswa, dan hubungan siswa-siswa yang menunjang pelaksanaan pelayanan pembimbingan dan konseling. Yang ketiga yaitu peranan wali kelas. Wali kelas sebagai mitra kerja konselor juga memiliki tugas-tugas bimbingan dan konseling, yaitu: 1. Membantu guru bimbingan dan konseling melaksanakan layanan bimbingan dan konseling yang menjadi tanggung jawabnya. 2. Membantu memberikan kesempatan dan kemudahan bagi peserta didik, khususnya di kelas yang menjadi tanggung jawabnya, untuk mengikuti layanan bimbingan dan konseling. 3. Memberikan informasi tentang peserta didik di kelasnya untuk memperoleh layanan bimbingan dan konseling dari guru bimbingan dan konseling. 4. Menginformasikan kepada guru mata pelajaran tentang peserta didik yang perlu diperhatikan khusus. 5. Ikut serta dalam konferensi kasus. 6. Mengalih tangankan siswa yang memerlukan layanan bimbingan dan konseling pada guru, pembimbing, atau konselor. Yang keempat yaitu peranan guru BK atau konselor. Konselor atau guru pembimbing adalah pelaksana utama yang mengkoordinasi semua kegiatan yang terkait dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah. Konselor dituntut untuk bertindak secara bijaksana, ramah, bisa menghargai dan memeriksa keadaan orang lain, serta berkepribadian baik, karena konselor itu nantinya akan berhubungan dengan siswa khususnya dan juga pihak lain yang sekitarnya bermasalah. Sebagai pelaksana utama, tenaga inti, dan ahli, guru pembimbing bertugas: 1. Memasyarakatkan pelayanan bimbingan dan konseling. 2. Merencanakan program bimbingan dan konseling. 3. Melaksanakan segenap program satuan layanan bimbingan dan konseling. 4. Melaksanakan segenap program satuan kegiatan pendukung bimbingan konseling. 5. Menilai program dan hasil pelaksanaan satuan layanan dan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling. Yang kelima yaitu peranan koordinator BK. 1. Koordinator bimbingan konseling bertugas mengkoordinasikan guru BK dalam memasyarakatkan pelayanan bimbingan konseling, menyusun program bimbingan konseling, melaksanakan program bimbingan konseling, mengadministrasikan pelayanan bimbingan konseling,
menilai program dan pelaksanaan bimbingan konseling, memberikan tindak lanjut terhadap hasil penilaian BK. 2. Membuat usulan kepada kepala sekolah dan mengusahakan terpenuhinya tenaga, sarana, dan prasarana. 3. Bertanggung jawab. 3. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan BK kepada kepala sekolah. Baik, hanya sekian yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya Hikmawati yang telah memaparkan materi yang ketiga, yaitu tentang peran dan tanggung jawab personel sekolah dalam keprofesionalan bimbingan konseling, di mana tadi Hikmawati telah menjelaskan ada beberapa. Yang pertama, ada peranan dan tanggung jawab kepala sekolah. Yang kedua, ada peran guru mata pelajaran. Yang ketiga, ada peranan wali kelas. Yang keempat, ada peranan guru BK ataupun konselor. Dan yang kelima, ada peranan koordinator BK. Selanjutnya yaitu menutup, di mana kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu dalam hubungan fungsional kemitraan antara konselor dan guru ataupun pendidik lainnya dapat dicapai melalui kegiatan rekomendasi. Masalah dan perkembangan siswa yang dihadapi guru dalam proses pembelajaran akan ditangani oleh pengajar. Melaksanakan layanan bimbingan dan konseling di sekolah memerlukan keterlibatan antara personel sekolah agar layanan bimbingan dan juga konseling dapat berjalan secara optimal. Keberhasilan penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah tidak lepas dari peranan sebagai pihak di sekolah. Selain guru pembimbing ataupun konselor, sebagai pelaksanaan utama penyelenggaraan bimbingan dan juga konseling di sekolah juga perlu melibatkan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru mata pelajaran, dan juga wali kelas. Sekian pemaparan materi kami dari kelompok 13. Saya tutup. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangan yang terjadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.